Halo, nama saya Untung Eun-song, orang Korea yang trading saham Indonesia. Melalui Ginseng Cari Duit disampaikan apa yang saya pelajari di dunia trading. Oke, hari ini memperkenalkan kisah seorang trader dan YouTuber di Korea dipanggil Money Gangster yang sukses di usia 30-an. Oke, Don Kang, nama aslinya Kang Min-woo. Don Kang ini artinya singkatan dari kalimat uang adalah preman, money is gangster. Pokoknya Don Kang ini seorang full-time trader yang sangat terkenal di Korea. Setelah dia berfokus pada kesuksesan sebagai full-time trader selama 10 tahun, dia mulai YouTube tahun 2019 dan saat ini sudah memiliki 430.000 subscribers di channel YouTube dia. Emang dia sharing banyak insight dari pengalaman dia, dan itu kebanyakan tepat. Maka YouTube channelnya populer sekali. Dengan usaha keras dan konsisten selama 10 tahun, Don Kang ini membuat 3 juta dalam rupiah menjadi 33 miliar di tahun 2019. Dan usia dia sekarang 33. Ya bisa dimaklumi mengingat 10 tahun dia mengabdikan masa mudanya di usia 20-an untuk berjuang di depan monitor tanpa ada kehidupan sosial. Nah, Don Kang dia tumbuh dalam kemiskinan sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara dengan ibu tunggal. Nah, keluarganya tinggal di rumah gelap di lantai basement seperti yang ada di film Parasite. Don Kang dia menjadi pusat perhatian di pasar saham Korea sebagai YouTuber saham karena dia menyampaikan wawasan sambil lucu-lucuan. Oke, kita nonton sebentar ya video ini, nanti saya jelasin. 말 진짜 걸지 마 오늘. 힘들 때 웃는 자 인류. 오늘은 이류 할게. 연락이 많이 오네. 괜찮아. 교훈이 있어. 숏을 치면 안 된다. 장 끝나고 지금 공시를 봤거든. 에코프로는 위대한 기업이 맞아. 이동채 회장님이 위대한 기업이 맞아. 콜옵션 한 6천억어치를 자기가 취득해서 지금 수확한다고 하니까 그 공시 아까 몰랐어. 나 찍을 때는. 그래서 왜 오르지 이랬는데 그거 알았으면 약간 포지션을 아까 말해 뭐하냐. 많이 아파요? 비중 조절이 돼 있어서 풀 포지션 아니어가지고 정고점 넣으면 손절하려고요. 그때 되면 내가 인증도 할게. 손절하면. 이제 오늘 에코프로가 많이 올라서 그런지 댓글이 유튜브에 엄청 진짜 많이 달리더라고요. 그게 내가 해야 되는 일 아닌가 싶어. 사람들이 나를 이제 가십으로 삼아서 얼마나 즐거워. 나도 근데 관심 받으면 즐거워. 그게 서로 윈윈이라고 생각해서 나는 공토방이고 보고 있으면은 관심 주셔서 감사하다. 아 이건 저 소주를 못 마시는데 오늘은 조금 마셔보려고 합니다. 저 원래 술을 못하거든요. 들어가세요. 많이 쓰네요. 많이 쓰다. 아직 내 마음이 그 정도로 아프진 않은가 봐. Oke, ceritanya ada saham sangat populer bernama EcoPro di Korea. Nah, sekarang market cap nomor 1 di Kosdaq yaitu Nasdaq-nya di Korea. Nah, EcoPro itu saham paling besar terkait baterai mobil listrik. Nah, banyak retail di Korea berbondong-bondong untuk rebutan saham ini di area sini. Ramai banget waktu itu. Kemudian Don Kang ini, dia memutuskan bahwa kegilaan publik terhadap saham ini sudah melewati puncaknya. Jadi dia short sell di sini. Tahu kan short sell? Kalau harga saham turun, dia dapat cuan. Tapi 2 hari kemudian, kerugiannya bertambah karena harga saham melonjak. Karena kabar bagus yang dibuat emiten tersebut, maka dia dituding dan dikritik oleh publik, banyak retail menghina dia. Tapi dia mencernanya dengan cara yang menyenangkan dengan konten tadi. Tapi short sellingnya Don Kang akhirnya terbukti benar, karena harga saham terus turun. Setelah seorang pengendali EcoPro, Chairman Idong-chae ini ternyata berbuat tidak bermoral. Dijatuhi hukuman 2 tahun penjara di pengadilan karena insider trading. Ya pada akhirnya kemenangan Don Kang ini diakui di pasar. Hebat sih dia. Oke, video ini dibuat berdasarkan isi bukunya Don Kang, judulnya Sebelum Market Open di depan monitor yang belum dinyalakan. Dia mengaku dia sering menyerah pada cita-citanya sejak kecil karena kemiskinan. Contohnya dia sangat mencintai main sepak bola waktu dia kecil, tapi melepaskan cita-cita menjadi pemain sepak bola karena tidak ada uang sekolah untuk ikut kelas sepak bola.
Lalu waktu SMA, cita-cita dia ingin menjadi programmer komputer. Namun dia harus masuk akademi komputer berbayar karena waktu itu tidak ada bahan gratis seperti zaman sekarang di YouTube. Dia tidak punya uang pendaftaran, maka dia menyerah dan sedih. Waktu dia masih belajar di rumah untuk masuk universitas, setiap hari dia harus melihat punggung ibunya nempel plester di jarinya setelah kembali dari kerja keras di sebuah restoran. Dan dia harus melihat dua kakak perempuan dia mencuci kotak bekal makan siang mereka setelah mereka pulang kerja. Karena mereka mau menghemat uangnya. Jadi Don Kang bilang waktu itu dia berjanji pada diri sendiri, saya akan dan saya harus mengakhiri kemiskinan ini. Nah, Don Kang gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi juga. Maka untuk membayar biaya hidupnya dia bekerja part-time di sebuah restoran di dapur bagian mencuci piring. Tapi dia pernah melawan atasannya yang perintah-perintah dia dengan urusan yang tidak penting. Maka Don Kang berantem sama bosnya, maka keluar dari part-time job tersebut. Lalu dia menangis di jalan karena sedih tentang keadaan tidak punya uang dan merasa putus asa karena hidupnya tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Sementara itu, salah satu kakak perempuan dia yang tadi bekerja di perusahaan sekuritas. Nah, suatu hari, kakaknya ceritain ke Don Kang kisah beberapa nasabah yang menghasilkan banyak uang dari saham. Jadi dia menjadi tertarik maka mulai mempelajari saham dengan serius. Dan putuskan tidak lanjut untuk ikut ujian untuk masuk universitas. Kemudian si Don Kang baca keras buku-buku terkait saham, nah mempelajari berbagai indikator teknikal, dan mencoba trading saham dengan tabungan sekitar 50 juta dalam rupiah ya. Tapi habis hampir semuanya dalam 3 bulan dan hanya tersisa kurang dari 3 juta dalam rupiah di saldo. Nah, padahal pada saat itu tahun 2009 pasar sahamnya udah bull market setelah berakhirnya krisis keuangan tahun 2008. Jadi dia sangat putus asa lagi, tapi dia mulai berpikir lagi dan sadar bahwa indikator-indikator itu hanya alat membantu. Dan kenapa bandar bikin harga saham naik dan bagaimana mereka mendorong publik untuk ikut membeli saham maka terbang. Jadi kesimpulan dia adalah pasti ada alasan-alasan tertentu di kenaikan harga saham. Maka dia fokus dari alasan itu. Don Kang mengabdikan dirinya untuk trading saham selama 2 tahun. Seperti full-time trader di film Korea The Scam. Fokus belajar saham minimal 12 jam setiap hari katanya. Nah, pada tahun ketiga sebagai full-time trader, ketika dia berusia baru 22 tahun, cuannya sudah mencapai 100 juta dalam rupiah ya, per bulan, secara konsisten. Nah, jadi dia mulai melunasi hutang keluarganya dan membeli sebuah mobil kecil untuk keluarga dan membantu membiayai pernikahan dua kakak perempuannya yang menunda pernikahan terus karena tabungan mereka belum cukup untuk pernikahan. Jadi meskipun dia anak bungsu, dia mengaku sangat senang karena memainkan peran yang sama seperti anak laki-laki tertua. Bahkan ketika dia ikut wajib militer, dia bilang dia hanya memikirkan saham saja terus. Nah, kalau diberi buku catatan dan pulpen di tangannya, dia menggambarkan grafik harga saham. Nah, untungnya dia terpilih wajib militer yang ringan, namanya pekerja layanan publik. Kalau kesehatan calon prajuritnya agak kurang ternyata, nah bisa ditunjuk sebagai pekerja layanan publik. Keuntungannya bisa pulang pergi dari rumah. Jadi setelah menyelesaikan pelatihan militer selama 6 minggu, sisa 1,5 tahun dia ditugaskan sebagai pekerja sosial daripada tentara. Nah, jadi dia bisa bekerja malam hari di stasiun kereta dan trading saham di pagi hari. Nah, berbagai teknik trading di pasar bisa benar atau salah tergantung dari kecenderungan orang yang menerapkannya menurut Don Kang. Nah, tapi ada satu hal terus Don Kang menekankan, cara yang paling efisien bagi trader untuk meningkatkan hasilnya adalah merekam tradingnya dia dan nonton setiap malam. Khususnya saat buy dan sell. Kalau kita pakai program kayak OBS Studio, gampang kan rekamnya? Dia bilang kalau kita nonton rekaman trading, bisa melihat diri saya yang kacau, walaupun ada prinsip yang kokoh. Kenapa saya trading begitu impulsif yang di luar kriteria sendiri, beli di FOMO, jual di bawah. Nah, bisa merasakan kebiasaan buruk apa yang saya ulangi. Jadi ketika kebiasaan buruk akan muncul lagi, itu membantu mengerem karena terpengaruh rekaman trading yang saya nonton setiap hari. Maka makin membaik entry dan exit-nya, kata Don Kang.
Ya, dia berkata, ya memang sakit sekali untuk meninjau kembali yang nonton loss besar dan kelakuan salah besar saya. Memang menyakitkan melihat saya yang beli pada titik yang seharusnya jangan masuk, melihat saya yang menunda atau tidak mau cut loss, melihat saya yang membiarkan ruginya makin dalam. Dia bilang menjadikan proses yang menyakitkan ini sebagai kebiasaan tiap hari, itu alasan terbesar kesuksesannya dia, kata Don Kang. Oke, Don Kang mengatakan dia selalu berusaha melakukan pembelian dengan hati-hati walaupun dia day trading. Prinsip membeli hanya sesuai skenario berdasarkan prospek masa depan saham yang dia pelajari, daripada membeli didorong oleh pergerakan harga saham. Nah, ibaratnya dia bilang, seorang samurai kelihatan lebih menakutkan ketika dia menahan diri tanpa menghunus pedangnya, daripada menghabiskan waktu melihat harga pasar, menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari dan membuat skenario yang meningkatkan peluang sukses, dia bilang. Don Kang membandingkan trading dengan tinju, boxing. Nah, petinju berlatih memukul, tapi mereka harus mengembangkan kekuatan untuk bertahan ketika dipukul. Kemudian secara bertahap akan bisa menghindari pukulan, seperti Mike Tyson. Ya kan? Hindari loss. Akhirnya bisa skip trading yang loss dan hanya bisa fokus trading yang profit. Intinya Don Kang, jangan takut dengan cut loss, terus membiasakan trading loss yang kita ukur, yang bisa kita tanggung. Teknik terbaik yang dikatakan Don Kang adalah cicil jual. Nah, ketika harga saham naik, jika kita mulai jual cicil seperti tupai yang makan kacang satu persatu, nah itu bikin bisa trading dengan hati yang lebih tenang karena sebagian cuan sudah direalisasikan. Nah, dan ketika harga saham sedang turun, kalau sulit kalau sekaligus, nah mulai jual cicil. Jadi semakin risiko posisi makin berkurang, semakin lebih objektif otak kita, menurut Don Kang. Nah, ketika kerugian besar terjadi, mungkin banyak saran pernah dengar ya, biasanya kan tinggalkan pasar, tinggalkan trading room supaya stop trading. Tapi Don Kang agak berbeda. Dia tetap trading, tapi dengan separuh size-nya. Jadi kalau kena lagi, dikurangi separuh lagi. Agar tidak tertinggal dalam market flow dan trend, kata dia. Nah, itu cara Don Kang melatih mental dia. Ya, tapi memang pilihan sih bagi masing-masing trader, yang mana lebih cocok, tinggalin pasar sampai dapat otak waras, atau tetap trading tapi dengan ukuran dikecilin terus. Don Kang juga mengatakan average down adalah perilaku trader terburuk. Kalau kita adalah trader ya, bukan value investor. Dia bilang average down hanyalah kata lain untuk mengatakan tidak mengakui kesalahan. Dia juga menceritakan contoh diri sendiri, kerugian gede sekali gara-gara average down. Di satu posisi awalnya dia kena floating loss sekitar minus 200 juta dalam rupiah. Tapi dia tidak mau mengakui kerugiannya, jadi sehingga dia terus mengulang average down. Tapi harga saham makin menguatkan downtrend terus. Nah, karena kerugiannya semakin besar, dia kehilangan otak waras, makin panas. Akhirnya menjual saham dengan kerugian sekitar 5 miliar dalam rupiah. Jadi itu menjadi kerugian terbesar di satu trading dalam hidupnya Don Kang. Nah, menurut dia, average down itu samalah dengan judi, karena membesarkan posisi ke arah yang punya probabilitas kalahnya lebih tinggi. Keras kepala yang tidak mengakui kerugian itu menciptakan lingkaran setan, merusak trading keesokan harinya karena tidak bisa nyenyak setiap malam karena pikiran. Nah, memang sangat sulit untuk potong luka kecil sebelum menyebar ke seluruh tubuh, tapi Don Kang bilang, ketika saya mengakui saya salah dan cut loss, perjalanan trading berjalan lancar lagi. Memang tantangan besar bagi traders, cut loss tanpa perasaan. Kemudian Don Kang mengatakan bahwa kita harus mencoba menjadi pemikir daripada cuma pembaca ketika kita ambil keputusan untuk membeli. Misalnya kita mendapatkan info tentang saham tertentu melalui Telegram. Nah, informasi itu disebarkan pertama kali oleh orang dalam kan, kemudian wartawan, lalu berita, lalu influencer, dan baru kita. Dia pikir berapa banyak orang yang beli duluan saham ini di tahap-tahap ini dan menjualnya ke publik. Apakah sudah tercermin dalam harga saham? Sudah priced in belum? Nah, dia membiasakan untuk terus mencurigai sehingga dia bisa menghindari cuci piring di pucuk. Dia bilang, pohon itu tidak tumbang jika kita mengulangi trading tanpa berpikir dalam. Menebang pohon dengan satu kali trading yang punya keyakinan paling tinggi melalui pemikiran yang dalam, menurut Don Kang. Lalu Don Kang bilang, lupakan fantasi menjadi full-time trader yang bebas waktu.
Dia cerita waktu dia sudah lumayan sukses di trading, dia mulai jalan-jalan untuk menikmati hidup. Nah, dia membawa dual monitor dan laptop yang berat dalam koper. Awalnya dia membayangkan trading saat berpergian di Eropa yang indah seperti Austria, Kroasia. Tapi ya akibatnya zonk, terburuk katanya. Banyak loss trading. Maka loss itu merusak kesenangannya jalan-jalan di Eropa juga. Gara-gara jet lag dan berkeliaran di lingkungan yang asing, maka dia pernah sering ketiduran di depan monitor dalam keadaan nyangkut di saham. Seperti seorang prajurit yang tertidur di medan perang. Dikatakan Dongkang, di market, satu kecerobohan pasti akan menyebabkan kerugian besar. Saat kita lengah, pasar menyerang celah kita dengan kerugian terbesar. Nah, dia cerita waktu masa dia sudah mendapatkan cuan yang konsisten, stabil. Waktu itu dia masih selalu makan siang di depan monitor. Karena pasar saham Korea tidak ada jam istirahat untuk makan siang. Non-stop dari jam 9 sampai jam 3.30 sore. Untungnya pasar saham Indonesia kan ada jam makan siang kan. Anyway, suatu hari dia yakin dengan posisi sahamnya, maka dia membeli jumlah besar. Tapi entah kenapa, pada saat itu dia mau pergi makan siang di luar. Karena mau join sebuah kelompok makan bareng-bareng rame-rame. Harusnya tidak usah ikut dia, apalagi dia pegang posisi besar kan. Dan zaman itu belum ada aplikasi saham smartphone. Jadi setelah dia bersenang-senang sama teman-temannya, habis pulang menyalakan monitor, dia kena panik karena kerugiannya mencapai sekitar minus 100 juta dalam rupiah. Nah, ibaratnya kayak dia makan siang senilai 100 juta rupiah. Sejak saat itu dia balik lagi, tidak pernah keluar makan kalau pegang posisi. Mau ke toilet aja dia tahan katanya, supaya terus jaga di depan monitor. Yang ngerti sih, zaman itu kan belum ada fungsi automatic stop loss. Jadi pelajarannya adalah saat kita pergi, pastikan kita pasang automatic stop loss jika masih mau holding position. Jika saham kita tidak bergerak sesuai ide kita, dikatakan alasannya adalah salah satu dari 4 di bawah ini. Pertama, sudah tercermin dalam harga saham. Sudah priced in, maka nggak naik lagi. Kedua, belum tercermin dalam harga saham. Ketiga, ide kita terlalu kecil untuk menggerakkan harga saham. Keempat, perhatian pasar sekarang tertuju pada saham-saham lain. Menurut pengalaman Dongkang, dalam kasus nomor 1 dan 3, call loss adalah selalu menjadi jawabannya. Kemudian untuk 2 dan 3, jawaban yang dia dapatkan adalah menunggu dengan sabar. Untuk menghasilkan uang dari saham, kata dia, kita harus terbiasa bosan dan kesepian. Nah, kalau kita mau cari kesenangan atau kejar sensasi dalam trading, ya bisa, pasti dapat. Cuma uang kita di akun saham, kemungkinan besar habis tergerus, kata Dongkang. Oke, terakhir, ada 2 kalimat dilarang bagi traders sebelum melakukan trading menurut Dongkang. Pertama, besok pasti akan memulihkan lossnya hari ini. Kedua, saya pasti bisa membuatnya. Nah, bisa dibilang sumber kalimat-kalimat ini dari passion kita, tidak mau menyerah. Tapi saran Dongkang, gunakan passion Anda untuk riset dan pemikiran. Bukan untuk trading dengan passion, karena bisa terlibat emosi. Dia bilang ketika dia kena loss besar hari kemarin, dia selalu omong sendiri sebelum memulai trading hari ini, aku yang kalah kemarin sudah hilang. Sekarang hanya ada aku yang berpotensi cuan. Dan dia bayangkan otaknya udah dingin. Sekali lagi, Dongkang menekankan pentingnya nonton ulang rekaman trading sendiri. Menurut dia, itu cara terbaik untuk menghentikan kebiasaan buruk kita. Oke, sekian dari saya. Kalian pernah nonton film Old Boy? Nah, ada pepatah Dongkang suka di Old Boy. Ketawalah, dunia akan ketawa bersamamu. Menangislah, kamu akan nangis sendirian. Trader saham mengalami kesepian dan kesulitan. Loss besar membawa depresi dan rasa ragu pada diri kita sendiri. Dongkang, Money Gangster, berkata, semakin dia kena lossnya, semakin dia mengukir kalimat ini ke dalam hatinya dan ketawa karena Dongkang sendiri sering pernah merasa bisa melihat realitas lebih jelas ketika kena loss besar. Kalau kita ketawa. Oke, kalau konten ini bermanfaat, like dan jangan lupa subscribe dan komentar dan set alarm buat konten berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.